Di hari kiamat, Yesus atau Isa bin Maryam akan dipanggil oleh Allah untuk diadili dan diinterogasi di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah bertanya kepada Yesus atau Isa bin Maryam, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, 'Aku adalah Tuhan, sembahlah aku selain Allah'?" Lalu Yesus atau Isa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah pantas aku mengatakan yang bukan hakku. Sungguh Engkau yang lebih mengetahui siapa orang-orang yang mengubah-ubah ayat-Mu setelah Engkau selamatkan dan Engkau angkat ke langit." Maka seketika itu umat Kristen mengakui dosanya masing-masing dan tidak ada lagi yang membantah, dan mereka kekal di neraka. Ayat inilah yang membuat umat Kristen terkecoh sewaktu di dunia. Yohanes ayat ke-13 versi upgrade atau versi terbaru. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Padahal di Alkitab versi tahun 2000, Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. "Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya lah demikian, karena aku adalah guru dan junjungan." Ya baik, saudara lihat betapa liciknya Quran memutarbalikkan kebenaran. Katanya di hari kiamat Yesus akan dipanggil untuk diadili dan diinterogasi. Padahal Yesus sendiri berkata bahwa Dialah yang akan menghakimi. Bisa kita lihat itu di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 22. Yesus berkata, "Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak." Jadi cerita siapa yang benar? Quran muncul antara 600-an sampai 700-an tahun setelah kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen. Artinya begini, kitab Perjanjian Baru berisi penggenapan nubuatan dari kitab Perjanjian Lama. Sedangkan Quran yang baru ada antara 600 sampai 700-an tahun setelah kitab Perjanjian Baru ini, tiba-tiba muncul dengan cerita yang berbeda, lalu main klaim paling benar. Masalahnya begini, kitab Perjanjian Baru didukung oleh kitab Perjanjian Lama, sedangkan Quran tidak didukung oleh kitab manapun. Justru Quran bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Perhatikan, ada yang aneh dengan kemunculan Quran ini. Bangsa Israel adalah garis keturunan umat pilihan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan kitab-kitab terdahulu, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, muncul dari bangsa Israel. Kalau Quran berasal dari Allah, kenapa Quran muncul dari bangsa yang bukan pilihan Allah? Jadi tidak heran kalau Quran ini kontradiksi dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan untuk membenarkan Quran, mereka menuduh kitab-kitab sebelumnya telah diubah. Tapi mereka tidak pernah bisa memberikan bukti, mana yang asli dari kitab yang sudah dirubah ini. Hanya karena Alkitab telah diterjemahkan ke berbagai versi bahasa, maka mereka katakan Alkitab sudah dirubah. Di samping itu tidak pernah bisa menunjukkan mana Alkitab yang asli. Mereka tidak bisa membedakan antara dirubah dan diterjemahkan. Mereka selalu menuduh kalau orang Kristen itu menyembah manusia, karena Yesus adalah manusia. Yesus Kristus memang sungguh-sungguh manusia, orang Kristen tidak menyangkal itu. Sekaligus sungguh-sungguh Allah. Kitab Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, dia sebagai guru, teladan, tuan, nabi, imam, raja kami. Dalam keilahiannya, dia kami sembah sebagai Allah. Bertobatlah kamu sekalian yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Dia mengutus firman-Nya datang ke dunia mengambil natur manusia, untuk menebus manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua hutang dosanya baik yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah dilunasi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sudah dituntaskan, sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Sehingga siapa yang percaya tidak akan dihukum lagi di kekekalan akibat dosa, karena Yesus Kristus telah menanggung penghukuman itu, bagi orang percaya. Tapi bukan berarti karena Yesus Kristus telah menebus semua dosa orang percaya, maka orang percaya boleh hidup berbuat apa saja, berbuat sesukanya. Tidak. Sebab orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus Kristus telah mati karena menggantikan dia, dihukumkan akibat dosa-dosanya, pasti akan hidup memuliakan Allah. Orang yang percaya tidak akan dihukum lagi di kekekalan. Tetapi siapa yang tidak mau percaya, maka mereka akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka di kekekalan. Karena mereka tidak mau Yesus Kristus yang menanggung penghukuman akibat dosa mereka, berarti mereka mau menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka itu di kekekalan, atau di kebinasaan kekal. Jadi percayalah kepada Yesus Kristus, terimalah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Alkitab katakan, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian.